Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan berdoa. Doa memulai perkuliahan. Robbi sidni ilma, warsukni fahma. Amin. Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pertemuan kita masih tentang genesa tanah atau proses pembentukan tanah untuk tatap muka yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis batuan, tentang mineral atau yang kita sebut sebagai bahan induk. Maka sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang prosesnya, proses pembentukan tanah. Baik, kita mulai dari faktor pembentuk tanah. Kemarin sudah diawali, faktor pembentuk tanah itu ada 5. Yang pertama adalah CL atau climate, iklim. O itu organisme atau makhluk hidup. P itu parent material atau bahan induk. R relief atau bentuk permukaan bumi, dan T time atau waktu. Jadi kalau dibuat formula, tanah merupakan fungsi dari CL, O, P, R, T. Climate, organism, parent material, relief, and topography, and time. Mari kita uraikan. Silakan kalian lihat gambar yang ada di slide. Bahwa tanah itu terbentuk atau disangga oleh waktu. Artinya pembentukan tanah memerlukan waktu yang panjang. Faktor-faktor lain, yang pertama tadi iklim. Iklim yang paling berperan adalah curah hujan dan suhu. Kemudian organisme atau makhluk hidup yang paling berperan adalah vegetasi dan hewan. Dalam hal ini vegetasi lebih dominan karena vegetasi berada pada tempat yang sama selama hidupnya. Vegetasi tidak berpindah. Yang ketiga, bahan induk atau parent material. Bahan induk yang terpenting adalah memiliki sifat kimia maupun sifat fisik. Nah, penyangganya dari tanah adalah waktu. Ya. Maka berdasarkan waktu, maka perkembangan tanah bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanah yang masih muda, tanah yang dewasa, dan tanah yang tua. Inilah perkembangan tanah berdasarkan waktu. Tanah muda, dewasa, dan tua. Baik, kita lanjutkan. Menurut Jove, faktor pembentuk tanah yang 5 tadi digolongkan menjadi 2. Faktor pembentuk tanah aktif dan faktor pembentuk tanah pasif. Faktor pembentuk tanah aktif meliputi iklim dan makhluk hidup, climate and organism. Sedangkan faktor pembentuk tanah pasif itu meliputi bahan induk atau P, parent material, topografi atau R, relief, dan waktu atau time. Baik, kita uraikan bahan pembentuk tanah
satu persatu. Yang pertama, bahan induk, parent material. Bahan induk bisa berasal dari batuan endapan atau sedimentary rock, dan sisa-sisa kehidupan. Kemudian kita coba klasifikasi bahan induk. Ada bahan induk autochton atau sedentary material, yaitu bahan induk yang terbentuk karena pelapukan batuan padat setempat. Ingat, kemarin kita sudah mempelajari tentang pelapukan, proses pelapukan yang bekerja pada pelapukan fisik, pelapukan kimia, maupun pelapukan hayati. Di sini batuan induk autochton atau sedentary material, ini bahan induk yang terbentuk karena pelapukan batuan setempat. Ya, bukan batuan yang mengalami perpindahan, tapi batuan di satu tempat kemudian mengalami proses pelapukan. Baik, yang kedua, bahan induk allochthon atau transported material, yaitu bahan induk yang terbentuk dari bahan yang diendapkan di suatu tempat. Proses pengendapan bahan tersebut melalui gerakan air, gerakan angin, dan gaya berat. Jadi kalau tadi yang pertama berasal dari pembekuan batuan setempat, tapi di bahan induk yang kedua, allochthon, bahan induk yang terbentuk dari endapan. Kalau endapan berarti bahan-bahan endapannya berasal dari tempat lain. Dibawa oleh air atau angin atau gaya berat. Kalau di Indonesia yang paling dominan adalah transportasi oleh air dan gaya berat. Kalau angin hampir tidak begitu banyak ya. Jadi bahan induk allochthon itu berasal dari bahan induk lain dari suatu tempat yang dibawa oleh air atau angin, kemudian diendapkan karena gaya berat di suatu tempat. Ini adalah bahan induk yang kedua. Contoh, tanah aluvial itu pengendapannya oleh air. Ada lacustream, itu pengendapannya di kolam. Atau marin, pengendapannya di laut. Sendom, ini pengendapannya oleh gerakan angin. Juga lais, bahan induk lais, ini memiliki kadar abu yang tinggi. Kemudian koluvial, pengendapan oleh gaya berat, pengangkutan oleh gaya berat. Yang ketiga, bahan induk kumulus. Bahan induk kumulus berasal dari bahan organik yang mengalami pengendapan. Ciri-ciri bahan induk kumulus itu terjadi lapisan-lapisan atau akan terbentuk lapisan-lapisan. Tingkat lapisan itu sangat tergantung intensitas cekungan. Sangat tergantung intensitas cekungan. Karena berlapis-lapis, maka tebal tipisnya tersebut tergantung dari pengangkutan oleh material. Baik. Faktor pembentuk tanah yang kedua adalah topografi atau relief. Ya. Topografi atau bentuk permukaan bumi ada yang datar, ada yang bergelombang, ada yang miring, kemiringannya ada yang curam. Nah, topografi ini berpengaruh terhadap tata air tanah. Oleh karena itulah kemudian
akan berpengaruh juga terhadap jenis-jenis tanah yang terbentuk. Ya. Tanah yang terbentuk di daerah miring itu dipengaruhi oleh aliran air yang cepat. Karena aliran air cepat, maka pencucian unsur hara di daerah miring juga tinggi. Kemudian erosi atau pengelupasan lapisan tanah bagian permukaan juga cepat. Sehingga kita bisa melihat nanti di tanah-tanah yang miring, umumnya solumnya atau lapisan olahnya tipis, kemudian unsur haranya atau kesuburan tanahnya tidak begitu tinggi karena banyak pencucian unsur hara. Kemudian tadi ini sama, lapisan olah menjadi tidak begitu tebal. Di daerah datar, aliran airnya sama, tidak cepat. Temperaturnya juga sama. Vegetasinya akan mempengaruhi proses pembentukan tanah. Maka tanah di daerah miring dengan di daerah datar, walaupun berasal dari bahan induk yang sama, kemungkinan besar memiliki atau menghasilkan jenis tanah yang berbeda dengan tingkat kesuburan tanah yang berbeda. Kalau di cekungan kita melihat bahwa di daerah cekungan yang paling dominan adalah adanya tanah yang landai. Tempat air tergenang. Tempat bahan-bahan organik terkumpul di situ. Maka tanah-tanah yang terbentuk di daerah cekungan biasanya memiliki bahan organik yang lebih tinggi, walaupun bahan organik tersebut belum matang secara proses dekomposisi atau proses pelapukan. Daerah cekungan karena airnya tergenang akan terbentuk gleisasi. Bahan induknya bisa sama, misalnya bahan induk tuff vulcanics di daerah tropik humid pada tanah datar akan menghasilkan latosol coklat, pada lereng pegunungan akan menghasilkan latosol merah. Bahan induknya sama, hanya berbeda topografi, maka tanah yang terbentuk menjadi berbeda. Inilah faktor yang kedua, topografi. Coba kalian lihat, ini adalah skema sistematik dari tanah yang miring. Ini bagian bawah, bedrock. Ini ada residual material. Nah, kalau cekungan di daerah, maka tanah-tanah yang terbentuk di daerah cekungan tadi melalui proses yang namanya gleisasi. Kemudian bahan induknya napal atau margel di daerah semi-arid, agak panas berarti, di daerah datar menghasilkan tanah grumusol kelabu, di daerah lereng gunung akan menghasilkan grumusol kekuningan dengan sifat-sifat tanah yang berbeda. Yang ketiga, faktor pembentuk tanah yang ketiga adalah makhluk hidup makhluk hidup atau organisme. Tadi saya sampaikan bahwa vegetasi merupakan organisme atau makhluk hidup yang memiliki peran lebih besar di dalam proses pembentukan tanah dibanding manusia ataupun hewan. Mengapa? Karena vegetasi berkedudukan tetap dan lama. Tidak berpindah kecuali ada yang memindahkan. Sehingga vegetasi mampu menimbulkan iklim mikro. Pengaruh iklim mikro antara lain akan mempengaruhi beberapa hal.
Ya. Iklim mikro dalam proses pembentukan tanah itu bisa mempengaruhi aktivitas mikroorganisme tanah. Ya. Yang kedua akan mempengaruhi proses humifikasi, proses pembentukan humus, proses mineralisasi, proses pembongkaran N dan fiksasi N. Ini menjadi penting karena makhluk hidup atau tumbuhan memiliki kedudukan yang tetap. Itu dari mempengaruhi iklim mikro. Yang kedua, vegetasi itu memiliki aktivitas bisa menyebabkan terjadinya pelapukan fisik. Ya, bagaimana vegetasi bisa berperan dalam pelapukan fisik? Maka kalian bisa melihat di sepanjang jalan, misalnya di trotoar, kalian melihat di trotoar yang ada tanaman tahunan, pasti pada bagian pangkal batang akan terangkat. Bagian pangkal batang, tanah di sekitar pangkal batang akan terangkat. Nah, pada proses pembentukan tanah, aktivitas vegetasi yang menonjol adalah terhadap pelapukan fisik. Artinya, vegetasi melalui organ yang dimiliki bisa menyebabkan bahan induk atau batuan menjadi pecah. Sebagai contoh, akar berperan dalam pelapukan fisik melalui akar sebagai baji. Kita bayangkan ketika batuan ada celah dan celah itu bisa dimasuki akar, sehingga akar semakin lama semakin membesar, maka akan menyebabkan terjadinya proses pelapukan atau bisa mengakibatkan batuan pecah. Yang kedua, aktivitas vegetasi berpengaruh terhadap pelapukan kimia. Kalian lihat, kalian cermati di mata kuliah fisiologi nanti, bahwa di ujung akar terdapat kaliptra atau kaliptra ya, ujung akar itu memiliki kemampuan untuk menembus tanah atau bahkan batuan. Nah, ternyata di ujung akar yang tadi saya sebut kaliptra itu mampu menghasilkan sekresi, mampu menghasilkan cairan yang bisa melunakkan batuan atau daerah yang akan ditembus oleh akar. Seperti mata bor pada bor Pertamina atau bor yang biasa kita gunakan. Jadi kaliptra atau tudung akar, dia akan menembus, melunakkan, membuat lunak batuan-batuan yang akan dilewati dengan mengeluarkan cairan atau sekresi pada ujung akar. Sehingga batuan akan cepat mengalami proses pelapukan dan akar akan bisa menembus batuan. Kemudian peran yang ketiga, kalau tadi yang pertama menciptakan iklim mikro, sekarang aktivitasnya ada pelapukan fisik, pelapukan kimia, yang ketiga adalah sumber bahan organik. Bahwa daun, batang, bunga, buah akan mengalami gugur. Maka bahan-bahan tersebut akan terakumulasi di bagian tanah, permukaan tanah bagian atas. Daun akan jatuh di permukaan, ranting akan patah jatuh juga di permukaan tanah. Nah, daun, ranting, dan sebagainya itu menjadi sumber bahan organik. Dan kita mengetahui bahwa sumber energi bagi mikroorganisme tanah salah satunya adalah bahan organik. Jadi kalau tanah memiliki bahan organik yang tinggi,
maka akan tersedia energi bagi mikroorganisme dalam jumlah yang tinggi. Akibatnya apa? Aktivitas mikroorganisme di daerah yang kandungan bahan organiknya tinggi akan semakin aktif. Nah, oleh karena itulah tadi saya katakan bahwa tanah-tanah yang banyak mengandung bahan organik, tanah-tanah tersebut mampu menyediakan energi bagi mikroorganisme tanah, maka aktivitas atau pusat kegiatan mikroorganisme tanah ada di tanah yang banyak mengandung bahan organik. Selain itu, bahan organik akan mengalami proses humifikasi, kemarin sudah saya jelaskan, akan menghasilkan unsur NPS. Jadi bahan organik berasal dari sisa-sisa batuan yang melapuk. Hasil pelapukan tersebut bisa berubah sumber unsur hara atau bisa merupakan sumber unsur hara menghasilkan unsur N, P, dan S. Selanjutnya, iklim atau climate. Tadi iklim yang berperan adalah suhu dan curah hujan. Kita lihat, iklim sumber dari segala energi di permukaan bumi ini adalah sinar matahari. Jadi semua energi yang berpengaruh terhadap aktivitas di dunia ini itu bersumber dari matahari. Termasuk di sini energi untuk pembentukan tanah juga bersumber dari matahari. Baik berupa hancuran radioaktif, energi cahaya maupun energi panas. Kita coba lanjutkan. Jadi iklim, nanti kalian akan mendapatkan ilmu tentang sinar matahari sebagai sumber energi di muka bumi ini. Maka energi matahari bisa berubah menjadi beberapa bentuk. Misalnya menjadi energi kimia atau heliochemical, energi apalagi energi listrik, helioelectrical, atau apa energi kimia, heliochemistry juga bisa. Jadi sumber energi di permukaan bumi ini bersumber dari matahari. Berkaitan dengan proses pembentukan tanah, maka energi untuk proses pembentukan tanah bisa merupakan hancuran radioaktif atau energi cahaya maupun energi panas. Kita lihat iklim. Iklim memiliki energi. Ya. Misalnya angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Ya. Bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Gerakan angin bisa menimbulkan erosi angin. Erosi yang disebabkan oleh angin. Ya. Selain itu, gerakan angin juga bisa memindahkan panas. Artinya, ketika angin bertiup dari daerah yang memiliki suhu tinggi, maka angin akan memindahkan suhu tersebut ke daerah yang dilewati. Sehingga dapat dikatakan angin mampu memindahkan energi panas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gerakan angin juga meningkatkan transpirasi atau penguapan melalui tubuh tumbuhan. Mengapa demikian? Karena angin bisa memindahkan panas. Sehingga ketika panas yang dibawa melewati suatu perkebunan atau pertanaman, maka akan meningkatkan laju transpirasi tanaman. Oleh karena itulah pada lahan-lahan yang sering dilewati angin kering, angin panas, maka perlu disiapkan ya saluran irigasi untuk memenuhi hilangnya air karena
transpirasi. Demikian juga evaporasi. Unsur iklim yang paling berpengaruh adalah pertama curah hujan, temperatur, baik curah hujan. Tadi disebutkan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah topografi. Nah, kalau topografi itu dikaitkan dengan curah hujan, maka curah hujan bisa menimbulkan pencucian. Artinya ketika curah hujan itu jatuh ke permukaan bumi, kemudian air hujan akan bergerak ke bawah, bahkan sampai meninggalkan zona perakaran, maka ketika air bergerak ke bawah melalui zona aerasi, kemudian meninggalkan zona aerasi menuju zona saturation, maka secara langsung atau secara sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, akan membawa butir-butir air hujan, butir-butir tanah. Nah, karena itulah curah hujan akan menyebabkan atau meningkatkan pencucian unsur hara atau akan menciptakan tanah-tanah yang poros di bagian permukaan. Ketika curah hujan tinggi, maka air akan bergerak ke bawah, dia akan membawa butir-butir tanah yang halus, dia akan membawa unsur hara, dia akan membawa segala material yang bisa masuk, sehingga boleh dikatakan curah hujan akan mengurangi kesuburan tanah melalui proses pencucian. Temperatur berpengaruh terhadap tanaman maupun tanam melalui proses evapotranspirasi, evaporasi dan transpirasi. Kalau evaporasi adalah kehilangan air melalui permukaan bumi, melalui air, tetapi kalau transpirasi kehilangan air melalui tubuh tanaman. Selain itu, temperatur juga menyebabkan kecepatan reaksi. Ini sudah sering kita bahas bahwa kalau ingin mempercepat reaksi, maka suhunya ditingkatkan. Kita lihat di daerah tropik humid atau di daerah sedang, maka pelapukan kimia berjalan cepat dan pelapukan fisik berjalan lambat. Tapi di daerah arid atau di daerah kering, maka pelapukan kimia dan pelapukan kimia berjalan lebih cepat dibanding pelapukan fisik. Pada daerah kutub ternyata pelapukan kimia ya lambat, pelapukan fisik juga lambat. Demikian ini penjelasan tentang unsur iklim yang berkaitan dengan temperatur. Kemudian waktu atau time. Atas dasar proses pembentukannya, maka proses pembentukan tanah berdasarkan waktu akan kita uraikan menjadi beberapa tahap. Yang pertama tahap permulaan. Tahap permulaan itu batuan baku belum mengalami proses pelapukan, jadi masih biasa, belum ada aktivitas yang kelihatan. Yang kedua tahap juvenil, batuan beku mulai mengalami proses pelapukan. Tahap steril, proses pelapukan berjalan optimal, biasanya mudah menghasilkan tanah latosol. Kemudian tahap senil, proses pelapukan mulai menurun. Tahap akhir, proses pelapukan terhenti, menghasilkan tanah laterit. Demikian proses pembentukan tanah. Nanti akan kita lanjutkan dengan perkembangan profil tanah. Sekarang saya close dulu, nanti kita lanjutkan. Kalian istirahat boleh, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Tentang perkembangan profil tanah. Baik, di dalam profil tanah, horizon teratas
Horizon paling atas sering disebut dengan horizon O atau horizon organik. Mengapa disebut horizon organik? Karena di lapisan tanah bagian atas atau di permukaan tanah merupakan tempat terakumulasinya sisa-sisa hewan, sisa-sisa tumbuhan, atau sisa-sisa zat renik. Oleh karena itulah di permukaan tanah bagian atas umumnya kaya akan bahan organik. Karena akan kaya akan bahan organik, maka horizon atas sering disebut horizon organik. Nah, coba kalian bayangkan daun jatuh berguguran di tampung terakumulasi di permukaan tanah bagian atas. Kalau daun-daun tersebut mengalami proses pelapukan, akan menghasilkan bahan organik, maka bahan organik akan terakumulasi di permukaan tanah bagian atas. Nah, di horizon O juga terjadi proses humifikasi dan mineralisasi. Humifikasi itu diartikan sebagai proses pembentukan humus. Masih ingat kalian di pertemuan sebelumnya bahwa proses humifikasi atau proses pembentukan humus itu akan dilepas. Salah satunya adalah melepas unsur hara NPS. Kemudian selain humifikasi, juga akan terjadi mineralisasi. Proses perurian mineral. Jadi dari batuan yang mengalami proses pelapukan menghasilkan mineral. Praktis dengan humifikasi dan mineralisasi, maka horizon O memiliki atau merupakan bagian tanah yang subur. Kemudian horizon yang kedua, horizon A atau sering disebut horizon eluviasi. Mengapa disebut horizon eluviasi? Karena di horizon A terjadi proses eluviasi atau proses pencucian atau proses pemindahan bahan-bahan tertentu dari horizon O ke lapisan di bawahnya. Terjadi pemindahan bahan-bahan khususnya yang berukuran kecil ke zona di bawahnya. Yang memindahkan adalah aliran air. Oleh karena itulah kemudian horizon O sering juga disebut horizon pencucian. Horizon A sering juga disebut horizon pencucian. Karena terjadi pemindahan partikel-partikel yang halus dari horizon A ke horizon di bawahnya, atau dari horizon O ke horizon di bawahnya, maka horizon A memiliki tekstur yang kasar. Mengapa kasar? Karena bagian-bagian yang halus sudah dipindahkan ke horizon di bawahnya bersamaan dengan gerakan air. Paham ya? Jadi ketika terjadi hujan, ketika ada air irigasi, air kemudian meresap ke dalam tanah melalui horizon O, horizon A. Ketika bergerak melalui horizon O, horizon A akan membawa partikel-partikel halus ke bagian atau ke horizon di bawahnya. Sehingga horizon O, horizon A hanya menyisakan bagian-bagian yang atau bahan-bahan yang berukuran besar. Yang halus sudah berpindah. Sehingga horizon A ini memiliki tekstur yang kasar. Porositasnya baik.
Nah, kandungan klaynya rendah. Klaynya kemana? Karena klay telah dipindahkan. Klay dipindahkan ke horizon di bawahnya. Sehingga yang di atas hanya memiliki bahan-bahan penyusun yang ukurannya besar. Apakah pasir atau debu. Ya. Sand or silt. Ya. Klaynya terbawa bersama aliran air. Karena clay terbawa bersama aliran air menuju tempat yang lebih rendah, maka struktur tanah horizon O cenderung lebih longgar. Maka horizon O dikatakan memiliki porositas yang lebih baik. Karena tersusun atas bahan-bahan yang kasar dan memiliki struktur yang longgar, maka tanah-tanah di horizon A memiliki konsistensi yang lunak dan gembur. Coba kalian buka lagi sifat fisik tanah tentang konsistensi tanah. Konsistensi tanah salah satunya ditentukan oleh kandungan clay. Kalau claynya rendah, maka konsistensinya menjadi menurun. Artinya tanah mudah dibentuk, diarahkan sesuai keinginan peneliti. Kemudian yang ketiga, horizon di bawahnya adalah horizon B atau horizon iluviasi. Ya. Dinamakan horizon iluviasi karena pada horizon ini akan menampung partikel-partikel halus, misalnya clay, yang terbawa bersama air dari horizon O maupun horizon A. Jadi tertampungnya diakumulasi di horizon B atau horizon iluviasi. Nah, hasil-hasil iluviasi lapisan dengan sifat kimia berbeda. Basa tertentu tertahan oleh kompleks adsorpsi atau clay. Karena itulah tanah-tanah di horizon B memiliki kemasaman tanah yang kurang. Dispersinya diperkecil. Kemudian gaya dispersi diperkecil sehingga bahan-bahan tertentu diperkecil dan bisa tertahan di horizon iluviasi. Yang keempat, horizon C. Lapisan mineral tanah yang bukan batuan tetapi belum mengalami perkembangan tanah. Jadi di horizon C ini bentuknya sudah bukan lagi batuan karena batuan sudah mengalami proses pelapukan menjadi berukuran kecil, tetapi dia belum mengalami perkembangan tanah. Jadi mineral tanah yang bukan batuan, tetapi dia belum mengalami proses perkembangan. Yang terakhir, horizon D. Horizon terbawah sering disebut dengan batuan induk atau sering disebut dengan apa? Horizon D atau horizon hard rock ya, tanah yang masih keras. Bedrock, tanah yang batuan yang masih keras. Horizon D atau bedrock, horizon yang masih tersusun atas batuan induk, masih batuan utuh, belum mengalami proses pelapukan. Ini contoh horizon-horizon yang ada di sekitar kita, di tanah-tanah sekitar kita. Ini ada ground surface, ya. Tidak ada horizon O. Karena di sini tidak ada akumulasi bahan organik. Mungkin di daerah ini tidak banyak dijumpai tanaman. Ini horizon A atau horizon eluviasi, horizon pencucian. Ini horizon B atau horizon iluviasi dan ini horizon
C, ini batuan masih. Ini bahan induk, sudah mengalami proses hancuran, sudah mengalami proses pelapukan. Ini contoh beberapa profil tanah. Ini ada horizon A, ini horizon O-nya ada, tipis sekali karena di atasnya ada tanaman atau tumbuhan. Hanya beberapa senti biasanya. Kemudian horizon A, horizon eluviasi, horizon B atau horizon iluviasi, horizon C ini sudah batuan itu sudah mulai melapuk, ini horizon R atau horizon D. Bedrock ini masih berupa batuan yang belum mengalami proses hancuran, pecahan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh lagi, ini ada horizon O, horizon A1, ada horizon E, horizon B, horizon C dan R atau bedrock. Memang horizon-horizon tanah sangat berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ada kalanya satu tempat memiliki horizon O dengan ketebalan yang tinggi, tapi di tempat lain mungkin malah tidak memiliki horizon O dan lain sebagainya, tergantung satu daerahnya dan umur tanahnya. Kira-kira begini, kalau dibuat ilustrasi, horizon O ini under compose organic debris, decompose organic material and humus. Jadi ada bahan-bahan organik yang belum terdekomposisi, ada yang sedang terdekomposisi, ada yang sudah dan menjadi humus. Itu di horizon O. Di horizon A, ini ada pencucian early mineral horizon with a high proportion of organic matter. Jadi di sini ada pencucian mineral atau horizon pencucian mineral atau eluviasi, di mana pencucian tersebut terjadi secara high proportion, jadi cukup tinggi. Oleh karena itulah di sini warnanya agak gelap. Di horizon E ini warnanya lebih cerah, ada lapisan warna yang lebih cerah menggambarkan zona maksimum pencucian. Jadi sini zona maksimum dari pencucian. Kemudian ada B, C, R itu lapisan iluvial. Kalau tadi eluviasi, di sini iluviasi atau di sini zona eluvial, di sini zona iluvial. Ya. Ada maksimum akumulasi oleh weathering. Weathering berarti weathering produk berarti produk-produk pelapukan seperti silikat, clay, Fe, aluminium, humus, karbonat, gypsum atau silikat. Dan horizon C tadi bahan material sudah mengalami proses pelapukan, bahan induk, kalau ini batuan induk, hard bedrock. Ini masih berupa batuan asli. Ini kalau kita mau membuat profil tanah, bisa mengamati profil tanah, kita bisa membuat lubang seperti ini. Maka kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian yang sejajar dengan tanah, kita bedakan. Ini kelihatan warnanya beda nih. Hitam berarti di sini banyak bahan organik, ini sudah mulai berwarna beda. Nah, kalian bisa nanti membuat horizon tanah, menggambarkan horizon tanah dengan cara seperti ini. Atau kalian juga bisa mengamati horizon tanah pada tepi-tepi sungai atau pada tebing-tebing. Kan di situ biasanya masih terlihat sisa-sisa atau lapisan-lapisan horizon yang masih bisa kelihatan. Baik, ini perkembangan horizon ya. Mulai dari ini ada batuan yang disintegrating rock, ini bedrock ya. Bedrock yang sudah mulai mengalami proses desintegrasi atau proses pelapukan, ini bedrock, batuan induk, sudah mengalami desintegrasi karena faktor iklim ya, curah hujan, suhu, kena panas, kena dingin, kena basah, kena kering, dan seterusnya. Di sini bedrock mulai mengalami proses pelapukan. Di sini
Bahan-bahan organik, ya di organic matter, ini akan memfasilitasi atau mempercepat proses desintegrasi atau proses pelapukan batuan induk menjadi bahan induk. Jadi dengan adanya bahan organik, proses pelapukan bedrock, proses pelapukan batuan induk menjadi parent material atau bahan induk itu akan lebih cepat. Pada tahap ketiga, mulai terbentuk horizon. Ini sudah mulai ada horizon A, mulai fragmen-fragmen mineral sudah ada, humus sudah, tanaman sudah mulai tumbuh, maka sudah mulai terbentuk horizon. Pada tahap keempat, perkembangan tanah sudah mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Jadi sudah mulai menghasilkan tanah, horizon-horizon sudah lengkap, tanah sudah mampu menumbuhkan tanaman. Ini tahap-tahap pembentukan horizon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pencerahan dan mudah-mudahan kalian mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.